kita mengikuti serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diikuti sambutan dari keynote speech Gubernur Sumatera Utara Bapak Heji Edi Rahmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Menteri Infokom, Bapak Joni Gerat Pelate. Yang saya hormati Direktorat Pemberdayaan Informatika yang saya hormati Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Yang saya hormati panitia penyelenggara acara webinar literasi digital tingkat nasional dan daerah khususnya Medan. Yang saya hormati para narasumber baik itu dari pusat maupun dari daerah, serta saudara-saudari peserta webinar literasi digital yang berbahagia. Puji syukur kehadirat kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Semua yang ada di acara webinar ini masih diberikan kesempatan waktu dan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan di pagi yang bahagia ini sampai nanti siang, yakni dalam acara webinar literasi digital. Peserta webinar literasi digital semuanya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengingat pentingnya informasi tentang literasi digital, maka saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengharapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada Kementerian Kominfo agar kegiatan ini dapat berlanjut dan menjangkau semua elemen masyarakat. Kedua, agar seluruh masyarakat serta elemen lainnya ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap penggunaan gadget minimal dimulai dari tingkat yang terkecil seperti keluarga, masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal, dan lainnya. Ketiga, kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat berperan aktif. Demikian saya dapat sampaikan, mohon maaf jika saya tidak bisa terus mengikuti acara ini sampai selesai. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar literasi digital tahun 2021 ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kita telah mendengarkan keynote speech dari Gubernur Sumatera Utara, mulai mendengarkan pemaparan dari narasumber yang akan melakukan presentasi tentang literasi digital. Narasumber kita yang pertama adalah Kak Cika Audika. Selamat pagi, Kak Cika. Selamat pagi, halo Mas Halo, apa Eriko. kabar? Ketemu lagi kita. Luar biasa Mas Eriko, selalu sehat, segar, dan bersemangat ya. Kak Cika juga, makanya saya jadi ikut-ikutan bersemangat. Oh gitu? Wah, Iya bagus dong, berarti kita selalu. punya one vibes. Betul, kita saling menularkan semangat positif gitu ya Kak Cika ya. Setuju Oke, banget. Kak Cika ini adalah co-founder dan CMO dari Bicara Off Project. Kemudian hari ini akan membawakan tema keamanan digital, main aman saat belanja online ya Kak Cika. Cuman hari ini ada waktu pembahasan 15 menit Kak. Jadi mau Oke. nggak mau nanti mungkin saya akan ingetin Kak Cika di 3 menit terakhir aja ya. Oke, aku akan pakai speed yang paling cepat ya berarti ya. Oke, silakan Kak Cika, semangat aja. Silakan Kak Cika. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya di hari Jumat pagi-pagi teman-teman. Semuanya kompak untuk sama-sama menyimak
webinar dari beberapa narasumber nantinya. Dan tentunya saya buka terlebih dahulu untuk pemaparan yang pertama. Hari ini saya akan membahas mengenai main aman saat belanja online. Nah, ini sering menjadi satu perbincangan teman-teman karena kadang-kalanya kita tuh kemajuan teknologi itu menyeret kita ke dalam hal-hal positif, tapi kemajuan teknologi juga banyak memanfaatkan di hal-hal negatif. Makanya kita coba ya untuk mendalami materi ini. Anyway, kita akan membahas dulu apa sih dunia digital sebenarnya. Tadi aku sudah sebutkan, dunia digital ini luas banget. Kemajuan teknologi ini tidak bisa dibatasi. Semuanya bergerak secara cepat dan juga tak terkendali. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan sebaik mungkin dan melihat kebaikan-kebaikan di dalamnya, pasti teman-teman akan bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin di dunia digital. Kemampuan ini yang akan membatasi kita dan juga memberi kita ruang untuk apa? Untuk dapat menyelami dunia digital sebaik mungkin, tanpa tenggelam dan tanpa terlalu mengikuti arus. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memilah dan juga memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Salah satunya adalah ketika kita melakukan transaksi online. Kira-kira hal apa yang harus kita perhatikan dan kira-kira spesifikasi yang seperti apa yang harus kita hindari. Oke, kita tahu nih teman-teman, belanja online adalah kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Sebenarnya kalau kita definisikan sama aja kayak belanja secara normal. Kayak kamu lagi beli sayur, terus di situ kamu deal dengan harganya, kamu suka dan dengan barangnya, akhirnya kamu melakukan transaksi. Perbedaannya hanyalah lewat media. Kalau online itu pasti melalui media yang memang perlu apa namanya jarak dan juga waktu. Biasanya ada proses pengiriman, biasanya ada, transaksi lewat, dompet digital. Nah, maka daripada itu, dari belanja online ini kita harus perhatikan, karena kita nggak bisa lihat barangnya langsung. Yang bisa kita andalkan apa? Lewat review. Yang bisa kita andalkan apa? Lewat, apa namanya, hasil penjualan sebelumnya. Maka daripada itu teman-teman, kita harus memperhatikan dan jatuhnya kita harus lebih, berhati-hati ketika melakukan belanja online agar kita nggak kecewa nih sama barang yang kita terima. Anyway, sebelumnya teman-teman juga harus tahu nih, kira-kira digital online produk apa aja yang biasanya digunakan oleh orang banyak dalam melakukan transaksi online. Sebetulnya ini adalah beberapa yang common dan sering banget digunakan sama beberapa orang. Shopee, Tokopedia, Blibli ini termasuk dari marketplace. Marketplace itu apa? Mereka biasanya sebuah wadah yang menaungi menjadi orang penengah atau orang ketiga gitu ya, tapi bukan dalam hubungan kamu, tapi dalam transaksi online kamu. Ada kamu sebagai konsumen, ada si marketplace sebagai pembatasnya, ada si penjual atau produsen. Biasanya kita kan akan transfer nih ke si marketplace. Biasanya marketplace ini adalah salah satu wadah yang paling aman. Kenapa? Kita bisa melakukan komplain, kita bisa minta pengembalian uang ketika memang ditemukan ada hal-hal yang ganjal dan memang kita bisa memberikan bukti yang valid. Maka daripada itu lebih aman. Jadi uang ini akan tersampaikan kepada si penjual ketika kita sudah melakukan review, ketika kita sudah melakukan dealing untuk menerima barang, nanti uang ini baru ditransfer gitu. Jadi nggak semerta-merta kita beli uang itu langsung diambil oleh si penjual. Jadi ketika kita meminta pengembalian uang dan memang produknya dapat dibuktikan tidak sesuai dengan ekspektasi atau apa yang kita inginkan, maka daripada itu masih bisa kembali itu uang kita. Selain itu ada beberapa media sosial atau platform yakni Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Instagram ini biasanya mereka memanfaatkan untuk apa? Untuk melakukan promosi teman-teman. Entah di beberapa akun media sosial, tapi biasanya Instagram sekarang udah semuanya terkonek sama marketplace karena semua udah percaya lewat marketplace. Instagram ini juga biasanya menawarkan nomor WhatsApp gitu ya untuk menghubungi langsung. Ketika kita lihat nih, wah followersnya udah banyak, tapi nggak boleh ketipu. Harus lihat reviewnya, harus lihat tag-nya, harus lihat komentarnya. Banyak nggak ya yang review bagus? Anyway, ada juga Facebook. Facebook juga sekarang menjadi salah satu tempat untuk bertransaksi, ini keren banget ya. Kenapa? Karena dulu Facebook itu kan hanya as a sharing activity aja, tapi sekarang orang udah jual mobil, barang-barang yang gede-gede banget gitu, yang harganya mahal dan tinggi banget, itu lewat Facebook. Entah mereka melakukan sistem COD, ataukah mereka langsung bisa bertatap muka hanya sebagai media untuk menginformasikan. Ada juga WhatsApp. WhatsApp bukan hanya media komunikasi, banyak banget sekarang kalau teman-teman lihat di status WhatsApp, itu banyak yang jualan.
Banyak juga ternyata yang beli produknya di WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp ini biasanya orang udah lebih trust. Ketika kita nyimpan nomor orang di handphone, itu otomatis kita berarti udah trust sama dia, dan kita juga udah tahu nih kredibilitas dia as a human, as a personal seperti apa gitu kan. Nah makanya WhatsApp ini juga udah sebagai salah satu media digital online produk ya. Anyway, masih banyak lagi, jadi nggak bisa disebutkan one by one. Terus, gimana sih caranya Kak Cika, kalau misalnya, kita bisa melakukan transaksi secara aman? Sebentar, kita tarik mundur dulu, karena memang ada pula penipuan online yang sekarang menduduki posisi kedua. Ini kelihatannya kayak posisi pertama ya, padahal yang nomor pertamanya hilang. Tapi sebetulnya di tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin, pelaporan kejahatan siber atau penipuan online itu mencapai 2.147 yang dalam waktu rentang 1 tahun. Belum dapat hasil dari 2020 sampai 2021, dan ini menandakan bahwa masih banyak yang lengah dengan penipuan online ini. 2.100 something ini adalah mereka yang memberikan laporan. Mereka yang menyatakan bahwa memang saya merasakan penipuan online, tapi lebih daripada itu banyak yang merasa bahwa ya udah saya udah kena tipu, ya udah nggak usah saya laporin. Berarti kita anggap saja 2.147 ini plus-plus ya, lebih daripada itu. Makanya harus lebih awas dan lebih hati-hati. Terus apa sih ciri-ciri penipuannya biar kita bisa waspada? Ini kelihatan banget teman-teman ketika kamu mau beli barang, terus harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Benar-benar range-nya itu adalah 50%. Wah, ini kan sangat menggiurkan gitu. Terus udah gitu ketika kamu cek lagi di akun media sosialnya, ternyata baru dibuat. Postingnya by Agustus, baru Agustus 2021, tanggal 1 lagi gitu kan. Atau bulan kemarin. Dan memang dilihat ternyata nggak ada yang review, nggak ada yang kasih ulasan. Terus si toko juga tolak bayar di tempat atau tidak memiliki marketplace, karena biasanya bayar di tempat ini menurut mereka ini adalah hal yang paling aman. Ketika mereka melakukan penipuan tersebut, makanya akan menghindari hal-hal yang melakukan pembayaran secara aman. Terus udah gitu pas ditanya, tokonya di daerah mana? Mereka bilang, oh, wah saya nggak ada nih, gitu, saya nggak bisa didatengin. Udah gitu, bukan cuma hal itu ya, ada beberapa hal lagi yang menunjang gitu. Itu udah merupakan salah satu ciri-cirinya. Nggak ngasih resi pengiriman, udah 2, 3, 4 hari resinya nggak dikirim. Padahal yang menjadikan bukti pengiriman adalah resi. Nah, lagi-lagi tidak ditemukan review dari konsumen. Teman-teman harus hati-hati ya, even dari marketplace. Kalau misalnya yang dikirimkan nggak sesuai sama teman-teman harapkan. Tips dari saya adalah ketika membuka produk ataupun barang, wajib untuk dilakukan video. Jadi teman-teman bisa taruh handphone, terus record video sambil dibuka gitu. Nah, maka daripada itu nantinya teman-teman bisa memiliki bukti kalau misalnya yang teman-teman dapatkan tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Nah, terus gimana caranya Kak Cika untuk tips terhindar? Oke, kita masuk ke dalam tips terhindar dari penipuan online. Pertama, teman-teman harus cek reputasi penjual. Reputasi penjual ini gimana caranya Kak Cika untuk dicek? Caranya tadi lagi-lagi dilihat ulasannya, dilihat likes-nya, dilihat komentarnya, dilihat review ataupun tag-nya. Ketika daripada itu teman-teman udah tahu nih reviewnya oke, maka bisa melakukan transaksi online. Terus apa? Ulasan produk. Kalau misalnya di marketplace kan kasih tahu ada berapa bintang, bintang 4, bintang 5. Terus biasanya kalau tips dari aku tuh selalu lihat dulu kalau misalnya dia punya bintang terkecilnya, ada yang ngasih review bintang 1 gitu. Aku akan lihat apa sih kekurangannya itu apa. Jadi jangan dilihat dari review terbesarnya aja, karena setidaknya kita tahu kemungkinan terburuk yang akan kita dapatkan, misalnya produknya warnanya nggak sesuai atau produknya lecet gitu. Setidaknya kita tahu nih kemungkinan terburuk yang akan kita dapatkan. Dan kita bisa deal nggak ya sama diri kita kalau misalnya posisi itu kita yang dapatkan. Terus waspada barang yang terlalu murah. Lagi-lagi ya teman-teman, barang murah itu tidak menjamin kalau itu asli gitu. Walaupun kayak memang dilihat menggiurkan sekali, tapi ketika uang kamu terbuang percuma, walaupun harganya memang setengah dari harga di link awal gitu, lebih baik dihindari karena sama aja kamu kayak buang-buang uang kan, sayang sekali gitu. Ada juga cara pembayaran paling aman, cara pembayarannya entah kamu transfer ke marketplace atau juga kamu bisa melakukan COD. Baca juga deskripsi keaslian produk teman-teman, jangan sampai tidak. Jadi biasanya ada yang kita harapkan misalnya teman-teman mau beli iPad. iPad itu di situ tulisannya tidak tersedia pensil iPad-nya misalkan kayak gitu. Tapi
karena kita nggak baca produk atau keaslian dari deskripsi tersebut, nanti kita ngerasa kecewa, "Oh, tadi aku lihat di fotonya sih ada ya, padahal deskripsinya karena nggak baca deskripsi ternyata aku nggak dapat." Makanya menghindari kekecewaan itu lebih baik kita baca dulu nih deskripsinya sedetail apa, dan dibandingkan juga dengan online shop lain gitu, karena biasanya itu akan menjadi pembanding dan juga pertimbangan. Simpan bukti pembayaran sebagai bukti pula, bukan hanya video teman-teman, tapi bukti pembayaran ini menandakan bahwa kamu sudah melakukan transaksi dan bisa menindaklanjuti ketika memang dirasa tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Serta cek paket dan hilangkan jejak data. Cek paket adalah kita buka nih paketnya sembari divideoin dan hilangkan jejak data. Kamu kan biasanya dapat paket beserta nama, alamat, nomor handphone kamu, which is itu adalah data diri kamu. Ketika dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, nantinya akan merugikan kamu. Jadi baiknya paket ketika diterima langsung dirobek-robek nih depannya, nomor handphone, alamat kamu. Jadi kamu bisa aman. Oke, Kembali lagi ya, Kak. Oh, terakhir, pas banget. Ada satu quotes yang saya ingat, kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda, dan 90% adalah bagaimana Anda merespon. Jadi ini dari Low Holtz, ini menandakan bahwa semuanya tergantung pada kamu yang ingin menentukan kemana arah kehidupan kamu. Apakah kamu mau terjerat dalam kasus ketidakamanan di dunia digital ini, atau kamu yang akan menentukan bahwa kamu bisa lebih tinggi, lebih pintar daripada mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan dalam dunia digital. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sika, saya jadi ingat, mungkin harusnya nanti Kak Sika omongin lagi deh, kenapa kita harus merobek-robek paket kita itu ada apa, nama, alamat kita gitu ya, Kak Sika. Betul, Boleh disampaikan betul. sedikit lagi aja ya, mumpung ada waktu. Oh gitu. Mumpung ada Dan waktu kita dikit, merobek dan juga ya, menghilangkan, mumpung itu aja mumpung ada menghilangkan waktu dikit data ya. jejak pribadi kita. Ya, Karena nantinya kalau misalnya digunakan atau ada yang nge-save, nyimpen, nanti akan merusak dan juga mengganggu pribadi kamu dan juga bisa digunakan sebagai alat kejahatan. betul, Kak. Jadi, kita kadang-kadang nggak menyadari ya, bahwa itu Betul, tuh, kita anggapnya, biasa aja lah, buang aja ke tempat sampah. Padahal nanti jangan-jangan ada orang yang dapatkan itu ya, kasusnya mungkin Kak Cika udah sempat ceritain juga ya, bisa jadi itu jadi barang itu betul, penipuan untuk kita lagi gitu, bikin COD, bikin betul. apa gitu ya. Oke, Mungkin terima tipsnya kasih kalau Kak Cika. misalnya Mhm, lagi males gitu kan, biasanya kita dapat ya, paket terus males, kumpulin dulu ya, aja. Kumpulin dulu oke, betul. si nomor ini, Ya. kita robek-robek gitu. Nanti kalau udah nggak Ya males. kan nggak harus satu kotaknya kan, hanya bagian itu saja gitu Iya, ya, bagian itu yang aja. terdiri nama kita, alamat kita gitu, nomor HP Betul. kita di situ gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Sika tipsnya, itu Terima keren tuh. kasih. Mudah-mudahan teman-teman peserta bisa bisa ngambil, apa ya, ibroh atau apa, ngambil hikmah ya dari situ, dan tolong diperhatikan aja tips itu sangat penting sekali gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Sika, kita ketemu lagi di Q&A nantinya. Kemudian kita akan masuk ke narasumber yang berikutnya, narasumber kedua, yaitu Bu Rina Agustini, SPD. Halo Bu Rina, apa kabar? Selamat pagi, Kak. Kabar baik, Kak. Gimana Alhamdulillah nih? kabar baik. Alhamdulillah. Di Bandung, Bu, ya? Damang? Iya, Kak, saya di Bandung. Senangnya ketemu orang Bandung. Main, Kak, ke Bandung, main. Ya, saya dulu di Bandung, jadi Oh sekarang ya? ya gara-gara PPKM nggak balik lagi nih, susah. Oke, Kalau gitu kangen sama Bandung ya? kangen banget makanannya, tempatnya, Oh, lokasinya, ya. kulinernya Ini juara, Kak. betul. Bu Rina Agustina SPD ini adalah guru tata boga di SMK ICB Cinta Wisata Bandung. Temanya ini adalah kecakapan digital, positif, kreatif, dan aman di internet. Bu, waktunya 15 menit ya Bu, mohon maaf nanti 3 menit terakhir saya ingatkan. Terima kasih, silakan Bu Rina. Baik, terima kasih, Kak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sudah bisa dilihat ya, Ya, teman-teman oke, udah semuanya. Bu, udah siap ya. Ya, sebentar, Kak. Ya, pagi ini saya mau bahas positif, kreatif, dan aman di internet. Ketika ngebahas ini, yang ada dalam ingatan saya itu selalu ingat sama anak-anak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Agustini. Saat ini saya guru tata boga di SMK ICB Cinta Wisata, asesor kuliner di LSP P1 SMK Negeri Cimahi, dan
asesor kuliner di LSP Pariwisata Bakti Persada di Bandung. Di masa saat seperti ini, di masa pandemi, kita tetap harus sehat, tetap harus berpikir positif, dan tetap harus kreatif, serta tetap harus aman dalam menggunakan internet. Kita tahu bahwa pandemi telah mempengaruhi aktivitas banyak orang. Hampir semua aktivitas dilakukan secara online. Dan bagaimana cara agar kita tetap positif, kreatif, dan aman di internet. Dampak internet, hidup kita berubah karenanya. Benar nggak sih? Dan itu benar banget. Saya sendiri pengguna internet dan saya sendiri merasakan apa yang dampak dari internet itu sendiri. Kita lihat penggunaan internet oleh individu berdasarkan jenis kelamin. Perempuan, laki-laki menggunakan internet. Kemudian berdasarkan usia, mulai dari anak kecil, anak remaja, dewasa, bahkan orang tua, semuanya menggunakan internet. Bangsa Indonesia, apalagi tadi disampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa saat ini pemerintah cakap digital. Kemudian berdasarkan pendidikan. Yang seperti saya bilang tadi, kalau berbicara tentang internet, yang saya ingat adalah anak-anak gitu. Anak-anak sekarang harus sekolah menggunakan internet. Belajar dari rumah. Untuk apa? Berkomunikasi dengan gurunya, mencari mata pelajaran, buku-buku pembelajaran, mengerjakan tugas, semua dilakukan di rumah dengan menggunakan internet. Lihat di sana persentase siswa SD, kemudian siswa SMP, siswa SMA, bahkan mahasiswa, semua menggunakan internet. Bahkan yang tidak sekolah pun sekarang juga sama, internet juga untuk kepentingan yang lain. Banyak hal yang kita gunakan untuk internet. Kemudian ada berdasarkan pulau. Pulau di Indonesia juga semuanya menggunakan internet. Walaupun berharap bahwa pandemi ini akan berakhir dan kita akan kembali kepada kehidupan normal, tapi di masa pandemi ini kita tetap harus bangun optimisme. Optimis pada kerja keras, dan kita harus mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Internet tanpa diragukan lagi adalah salah satu sumber daya terbaik yang tersedia bagi kita untuk mendapatkan informasi berbagai ilmu pengetahuan. Mungkin kalau dulu listrik masuk desa, mulai dari kota kemudian ke desa. Nah, sekarang jaringan internet, betapa internet ini menjadi sebuah kebutuhan utama untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan lihat positifnya dari internet, menjalin persahabatan. Dulu sebelum pandemi, sering sekali ada reuni. Kita terkoneksi lagi dengan teman-teman kita yang mungkin dulu teman TK, teman SD, teman SMP, SMA, kuliah, yang dulunya nggak ketemu, akhirnya dengan internet ini kita jadi punya WhatsApp group. Akhirnya di handphone kita tuh, di WhatsApp kita tuh banyak banget grup-grupnya gitu. Sampai kita tuh bingung ya mana dulu nih. Karena semuanya aktif dan semuanya akhirnya menjadi. Kemudian positifnya yang lain adalah mendukung kegiatan pemerintah. Mendukung kegiatan bisnis kita menjadi lebih berkembang, lebih maju dengan adanya internet. Kemudian kegiatan ekonomi. Walaupun masa pandemi, tetapi ekonomi tetap harus berjalan. Kemudian dunia pendidikan. Saya sebagai guru, sebagai ibu, menjadi guru buat murid-murid saya, buat siswa saya, dan saya juga menjadi guru untuk anak-anak saya di rumah. Betapa belajar dari rumah itu tetap harus berlanjut. Anak-anak harus terus mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik. Dan internet juga menjadi sarana hiburan yang dapat menayangkan musik, film, video,
berita. Kita nggak harus lagi harus datang ke bioskop untuk nonton film. Kita bisa lakukan itu di rumah bersama keluarga tercinta. Sekarang kita lihat dari posisi kreatif dari internet itu sendiri. Mencari part-time job di tengah pandemi. Yang biasanya kita dengan kesibukan sehari-hari, aktivitas yang padat, kita nggak pernah masak. Akhirnya kita masak. Kemudian hasil masakan kita itu difoto, upload ke medsos. Banyak komentar, kayaknya enak deh kalau dilihat. Kemudian, boleh dong pesen. Akhirnya yang tadinya hanya iseng, karena bangga hasil masakan sendiri, diupload ke medsos, ternyata ada yang pesen. Setelah pesen, mau coba makanan ini untuk dijual. Akhirnya kita belanja membeli bahan makanan, kemudian kita buat, kita jual. Dan kepikiran lagi setelah itu ternyata nggak sampai di situ aja. Setelah dibuat, dijual, mikir lagi, kemasannya gimana ya? Terus labelnya mau gimana ya? Terus mau dijual harga berapa? Dan ternyata dengan kegiatan yang sesederhana itu kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dan kita juga nggak perlu harus memasak, tapi apa sih potensi apa yang ada di dalam diri kita? Mau sukanya tanaman? Bisa jadi. Mau sukanya binatang peliharaan? Bisa juga. Atau sukanya foto? Dan lain sebagainya. Pokoknya mencari kegiatan di tengah pandemi ini banyak banget. Pandemi mengajarkan banyak hal positif dan kreatif buat kita dan bermanfaat juga buat orang lain. Kemudian berolahraga. Ternyata olahraga di masa pandemi ini kita nggak harus datang ke GOR, kita nggak harus nge-gym, kita nggak harus datang ke lintasan lari di sebuah tempat. Ternyata olahraga itu bisa dilakukan di rumah kita sendiri. Bahkan kita bisa lakukan bersama anak-anak kita, bersama suami, bersama orang tua. Mulai hanya lari-lari kecil di tempat, hanya sit up, hanya push up, olahraga membuat kita sehat di masa pandemi ini. Saya biasanya sama anak suka bareng-bareng gitu, Kak, kita gerakan dasar karate yuk gitu. Udah lama nih nggak olahraga, oh iya. Tapi memang lebih semangat lagi kalau misalnya kita menggunakan seragam karate. Tapi karena di rumah aja, ya udah kita pakai baju seadanya aja Kak. Yang penting kita keringetan, yang penting kita mengingat lagi gerakan-gerakan karatenya begitu. Itu untuk olahraga. Kemudian menyalurkan hobi. Hobi yang dulu tersimpan rapi, kita nggak sempat dengan kesibukan kita yang luar biasa sangat padat. Akhirnya di masa pandemi ini kita membuka lemari dan melihat ada hobi kita yang dulu yang, ya Allah ternyata aku punya hobi mengumpulkan perangko dan perangkonya banyak banget, lupa sampai berdebu. Akhirnya kita bersihkan debunya, kemudian kita buka-buka lagi, oh ini dulu perangko dari si A, perangko dari si B, dan kita bisa menyalurkan hobi itu kembali di masa pandemi ini. Perangko zaman sekarang kayaknya nggak kepake gitu, tapi kalau dulu untuk sahabat pena, untuk mengirim kartu lebaran, kartu Natal, wah luar biasa banget, aku mau kembalilah ke hobi ini. Yang berikutnya adalah membuat atau melakukan hal-hal yang membuat kamu senang. Di masa pandemi ini sederhana sekali buat saya, yang membuat senang itu apa? Mendampingi anak. Saya senang ketika menemani anak saya makan di meja makan. Saya senang mendampingi anak saya main monopoli. Saya senang mendampingi anak saya tidur siang. Dulu mana sempat. Benar nggak? Atau anak-anak pelajar. Dulu nggak sempat bantuin mama. Dulu nggak sempat nyapu rumah. Nggak sempat beresin kamar. Nah sekarang itu sesuatu. Kemudian membuat jadwal rutin. Halo Bu Rina. Ya. Ya, oke. Tadi suaranya terputus. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Lanjut. Tadi suaranya terputus. Halo Kak. Ya, Bu Rina. Ya, lanjutin Bu. Waktunya tadi terputus dia. Oh ya. Maaf Kak. Ya, saya lanjutin ya. Ya.
Halo Bu Rina, masih terputus ya? Halo, halo Bu Rina. Halo, halo Bu Rina. Oke, untuk Kak Eriko, sepertinya Baik. Bu Rina sedang ada kendala teknis. Ini tim Oke, kami oke. sedang mencoba menghubungi kembali. Kayak, Oke, baik. Saya ini aja ya. oke, sepertinya Bu Rina terputus ya. Mungkin bisa dilanjut ke narasumber Oke, selanjutnya dulu ya. oke, baik. Nanti Bu Rina kita berikan waktu lagi untuk sisanya. Baik, Baik, baik. terima kasih. Kembali Pak Jumadi, mohon maaf bisa standby Pak. Oke ya, Pak Eriko. Halo, selamat pagi Pak Jumadi, mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya Pak, ini mumpung ada sedikit problem. Oke, saya kenalkan, beliau adalah nama lengkapnya Bapak Jumadi SPDMM. Beliau adalah Kepala Cabang Kantor Pendidikan Rantau Prapat ya Pak. Ya. Kemudian temanya adalah budaya digital, mengenal lebih jauh tentang Undang-Undang ITE terkait perlindungan data pribadi. Baik, Pak Jumadi, waktunya 15 menit ya Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kiranya hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang pertama Pak Moderator, Pak Eriko Utama, kemudian tadi sudah ada Ibu Erika, kemudian Ibu Rina, berikutnya saya, kemudian juga yang saya hormati berikutnya nanti Pak Abdul Karim. Istimewa para siberkreasi ya, yang sudah ikut kegiatan literasi digital. Mungkin dengan waktu yang singkat, kurang lebih Pak Riko 15 menit gitu ya. Saya untuk mencoba untuk memberikan mungkin fokus nanti tentang undang-undang IT. Bapak Ibu yang saya hormati, ya dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara, di Kabupaten Asahan, Labuan Batu Selatan dan Batubara, baik Bapak Ibu guru, baik peserta didik, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini. Mungkin pada kesempatan yang pertama, fokus mungkin hari ini, mungkin saya dikasih kesempatan untuk sedikit ya, sebetulnya nggak cukup waktu 15 menit tentang undang-undang rambu-rambu IT ini karena cukup banyak. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa undang-undang IT itu lahir di tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 ya. Kemudian telah diubah dengan Undang-Undang IT Nomor 19 tahun 2016 ya. Nah, pada kesempatan ini yang pertama nantinya setelah kegiatan ini penuh harapan kepada kita semua ya, partisipan untuk dapat mengunduh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, itu yang pesan saya yang pertama. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang bahaya pornografi. Ya, kita tahu juga bahaya. Dengan tahu bahaya, mudah-mudahan ya kita tidak terjebak. Bagaimana kita melakukan aman di dalam memanfaatkan digital. Kemudian berikutnya peraturan Keminfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi melalui sistem elektronik. Ini kurang lebih itu 24 halaman. Jadi kalau nomor 3 itu Undang-Undang nomor 24 halaman, kemudian untuk Undang-Undang nomor 19 itu 14 halaman. Mohon ini juga diunduh. Ya, ini pesan saya. Kenapa? Karena mungkin dengan waktu yang cukup singkat tidak mungkin ya semua kita untuk mengenal lebih jauh. Kalau lebih jauh itu kan membedah. Kemudian juga nanti berikutnya ada yang berkaitan dengan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang pertama mungkin yang perlu kita apakan sebentar. Itu di dalam pasal 1 Bapak Ibu, ya saya harus mengenalkan apa yang dimaksud dengan informasi elektronik. Jadi informasi elektronik
adalah satu atau sekelompok data elektronik termasuk ya, tapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data caching atau ED, surat elektronik, ya, pakai Gmail atau email, Telegram, ya, dan jenis huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau formasi yang telah diolah yang memiliki arti, ya, dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ini informasi elektronik. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan transaksi elektronik? Ya, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Jadi media elektronik lainnya itu cukup banyak, ya. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi. Ya, kita bedah dulu pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 2016. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan atau menyimpan, memproses, mengundah, menganalisa dan atau menyebarkan informasi. Jadi itu yang dimaksud dengan teknologi informasi. Nah, yang berikutnya tentang dokumen elektronik. Nah, ini lebih agak berfokus, ya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat. Jadi siapapun yang membuat, apakah perseorangan, apakah kelompok, apakah suatu badan, ya, itu kemudian diteruskan, dikirimkan, diterima, ya, sebutkan bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, ya, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ya, dapat ditampilkan, ya, dan dengan komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ya, tulisan, karena di dalam digital ada tulisan, ada suara, ya, seperti hari ini terdengar suara, kemudian ada gambar atau konten-konten, ya, kemudian peta dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses. Jadi banyak sekali, ya, yang memiliki makna atau arti atau dapat pahami orang yang mampu memahaminya, ya. Jadi di sini harapan kami yang pertama tadi dokumen elektronik ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh narasumber kita yang pertama Ibu Cika, bagaimana main aman, ya, menggunakan digital terutama untuk belanja supaya tidak tertipu, ya. Kemudian dari Ibu Rina tadi bagaimana kita menciptakan positif kreatif sehingga pada masa pandemik ini, ya, kita dapat lebih berinovasi dan juga dapat lebih kreatif. Nah, berikutnya dari dokumen-dokumen digital tadi, ya, jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8, ya, Undang-Undang Dasar 45, 28G, ya, di sana jelas negara melindungi daripada data-data kita pribadi. Nah, data-data pribadi yang kita sebutkan di sana ada nama, ya, kemudian untuk bank detail artinya akses atau data-data detail di perbankan, ya, ini juga bagian daripada data pribadi yang harus dilindungi. Kemudian alamat, ya, alamat kita baik itu di Facebook, baik itu di HP, di WhatsApp, ya, di LAN, itu juga harus betul-betul kita jaga, ya. Ya, sudah jelas kita menggunakan password. Password itu sebagaimana harus betul-betul, ya, kita pahami, kita jaga. Nah, kemudian conviction, itu keyakinan, ya. Kemudian juga data-data medikal, kesehatan, ya, ini juga adalah data pribadi, ya. Kemudian untuk religius, keagamaan, ini juga bagian data dari pribadi. Nah, pertanyaan apa sebab perlu dilindungi? Ya, karena ini merupakan data-data pribadi, ya, personal data, data perseorangan, data individual. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan jelas pemerintah itu melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Kemudian data semua ini, ya, data-data ini adalah ini data yang sangat sensitif, ya. Nah, maka negara hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan perlindungan. Ya, kita lihat karena waktunya cukup sempit,
ya. Karena warga negara itu perlu dilindungi, maka negara hadir di tengah-tengah kita. Ya, dibuatlah berdasarkan turunan daripada Undang-Undang Dasar 45, baik pasal 28G, pasal 29, pasal 30, pasal 31 ayat 1 ayat 2, yaitu diturunkanlah Undang-Undang IT yang sekarang kita gunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kita lihat dulu pasal 40. Karena data-data daripada pribadi warga negara itu wajib dilindungi, maka pemerintah hadir. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 40 ayat 1. Ya. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Jadi atur dengan beberapa undang-undang. Ya, tadi sudah saya sebutkan, mohon nanti diunduh. Kemudian pasal 40 ayat 2, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ya elektronik dan transaksinya mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sekarang cukup banyak kejahatan ya kriminal digital atau kejahatan aktivitas kriminal di dunia maya, di dunia digital. Ya. Apakah itu menyangkut ketertiban umum yang mengganggu ketertiban masyarakat, kemudian ya penipuan, pemerasan, ya kekerasan, baik kekerasan pada anak, ya, itu merupakan yang bisa mengganggu kepentingan umum, maka negara hadir. Ya, maka ada nanti undang-undang perlindungan anak kalau dia bicara kekerasan anak. Ya. Kemudian pada pasal 40 ayat 2, 2A-nya, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi pencegahan ini banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya melakukan memperingati, ya secara administrasi melakukan peringatan-peringatan, kemudian baik secara lisan maupun tertulis, yang pada akhirnya ya dilakukan penutupan terhadap web atau situs seseorang, kemudian bila mana tidak diindahkan bisa masuk ke ranah pidana. Ya, itu salah satu pencegahan penyebarluasan yang dilakukan oleh negara. Kemudian pasal 42B-nya dalam melakukan pencegahan sebagaimana maksud ayat 2A tersebut di atas, pemerintah berwenang melakukan akses atau memerintahkan pada penyelenggara ya sistem elektronik yang melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Ya, jadi bisa dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, kemudian juga bisa dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang memang diberikan kewenangan khususnya di bidang undang-undang IT yang menyangkut tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, itu dapat. Pak Jumadi, maaf. Ya, siap. 3 menit lagi ya, Pak. Ya, oke. Pasal 3-nya pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data strategi yang wajib dilakukan. Ini seperti dicapil dan sebagainya ya. Bahwa kemudian pasal 40 yang banyak instansi atau institusi sebagian pada ayat 3 harus membuat dokumen tertentu dan rekan serta menghubungkan ke pusat dan tentu kepentingan pengamatan data. Pasal 45 ya, ini bukan menakut-nakuti tapi memang juga kita perlu takut ya. Karena apa? Ini adalah tindakan-tindakan ya kejahatan yang ada dan maka pemerintah memberikan pada pasal 45 ini beberapa hukuman. Penuh harapan kita nanti mohon dibaca ya, kita baik pasal 45 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 ya, ini bagian daripada tindakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka untuk melindungi ya data-data pribadi. Ini mungkin singkatnya. Nah, kemudian manfaat literasi digital ini mohon kita manfaatkan sebesar-besarnya.
kemajuan budaya di bidang digital ini, ya sehingga bisa menghemat waktu, kemudian belajar lebih cepat para peserta didik dan guru dalam rangka menimba ilmu untuk lebih mengakses pengetahuan, lebih hemat biaya, ya, kemudian memperoleh informasi lebih cepat, kemudian ramah lingkungan. Kalau guru sekarang menulis sekarang cukup digital, ya kan, sehingga kertas sudah berkurang, kayu nggak banyak dipotong. Kemudian memperluas jaringan, menambah teman, koneksi dan sebagainya. Kalau Ibu Rina tadi bisa menambah income, kan begitu dia. Kemudian membuat keputusan yang lebih baik karena kita banyak membaca tokoh-tokoh dunia yang cukup maju. Kemudian memperkaya keterampilan. Penuh harapan kepada Bapak Ibu guru, serta didik dan kepala sekolah, mari kita manfaatkan literasi digital itu untuk kemajuan pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Ya, waspada terhadap konten negatif dan berita-berita hoak. Ya, kemudian untuk informasi dokumen elektronik yang melanggar undang-undang, hindari, ya. Tolong kita hindari informasi atau dokumen elektronik yang melanggar undang-undang. Jadilah manusia yang bijak dan berbudi pekerti luhur. Mungkin pas 15 menit Pak Eko, ya. Mungkin nanti lebih di dalam pertanyaan. Terima kasih dan salam literasi. Mari majukan pendidikan sumut bermartabat. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi. Mohon maaf Pak Jumadi karena kebetulan di hari Jumat. Tadi materinya bagus Pak. Jadi memang saya rasa sangat perlu ya untuk mengetahui hukum tentang apa yang terkait dengan digital literasi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Selanjutnya saya saya sapa dulu Bu Rina, sudah on Bu? Sudah, Kak. Oke. Bu Maaf Rina, ya, Kak. ini iya nggak apa-apa. Bu Rina ini ada waktu. Mari Bu, silakan Bu, langsung aja ya Bu. Lanjut berarti ya, Kak ya? Ya, lanjut aja. Langsung share Ya. screen ya. Pak Jumadi mohon di share-nya ditutup ya. Oke, terima kasih Pak Jumadi. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya. Ya, mohon maaf teman-teman semua. Tadi ada gangguan sinyal ya. Saya masih punya waktu. Kita lanjutin. Tadi sih sampai sini tentang membuat jadwal rutin yang harus diimplementasikan untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh. Kemudian kita juga ada manfaat yang lain, kreatif yang lain, yaitu misalnya nih rapikan baju atau barang yang tidak terpakai dan mulailah berbagi. Jadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Kemudian mencari ilmu melalui webinar, dan benar banget webinar ini tuh sangat bermanfaat, sangat menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan kegiatan kreatif ini tentunya tidak lepas dengan menggunakan internet. Nah, bagaimana aman di internet itu? Yang pertama adalah aman, sehat, perlindungan terhadap akses internet berdasarkan daftar informasi yang sehat dan terpercaya. Kemudian perlindungan pada masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral, kaidah yang tidak sesuai dengan citra bangsa, bahwa kita memiliki karakter yang sangat bagus yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karakter itu misalnya religius, jujur, mandiri, kreatif, komunikatif, dan nilai-nilai karakter itulah yang harus ditanamkan untuk aman di internet. Kemudian penghematan terhadap pemborosan penggunaan akses internet. Jangan sampai gara-gara internet habis kuota tapi nggak ada manfaatnya, kuota yang kita beli. Orang tua berusaha untuk memenuhi kuota anak untuk menggunakan internet dan tentunya aman digunakan. Nah, keamanan internet ini adalah untuk menangani ancaman yang berkaitan dengan internet. Nah, bentuk-bentuk bahaya yang ada di internet tentunya banyak sekali. Ada beberapa di antaranya, misalnya adalah ini, pencurian data dari data pelanggan dan data perbankan. Contohnya kalau kita bertransaksi di ATM, pemerintah sudah mengingatkan, perbankan mengingatkan bahwa kita harus sering ganti PIN, dan PIN tidak di-share untuk halayak banyak. Orang terdekat sekalipun kita tidak memberikan PIN tersebut karena khawatir disalahgunakan. Kemudian ada customer care ketika kita mendapatkan kesulitan atau kendala. Bu, 2 menit lagi ya Bu ya? Ya, baik Kak. Oke. Hilang ya? Oke, dah muncul lagi. Muncul lagi ya? Ya.
Nah, kemudian konten-konten yang negatif hindari. Validasi link yang mencurigakan, kayak misalnya kalau di pendidikan itu kita sering banget kan mendapatkan kuota belajar, silakan klik yang ini. Nah, kita harus benar-benar cari tahu apakah link ini bermanfaat atau enggak, benar atau enggak. Jangan sampai ketika link kita menjadi rugi, bahkan benar-benar nggak bermanfaat gitu link itu. Jangan mengeluarkan informasi pribadi. Seperti yang tadi saya bilang, sesuatu hal yang negatif. Kemudian berita palsu, banyak hoax yang terjadi. Tadi pun di awal ada lagu-lagu yang tentang hoax, itu benar-benar yang nggak bermanfaat, jangan sampai deh. Dan bahaya orang tak dikenal atau bahaya orang asing. Bahkan kalau misalnya sekarang karena memang tidak ketemu dengan tatap muka, kita bisa bertatap muka di internet, nah itu juga harus hati-hati. Banyak penipuan-penipuan terjadi dan dilaporkan ke aparat pemerintah. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf tadi ada gangguan. Kalau ada pertanyaan, boleh ke nomor handphone saya, ke email saya, maupun ke medsos saya. Mari kita berteman dan punya manfaat untuk internet, untuk Indonesia. Salam literasi. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Bu Rina. Nanti ketemu di Q&A ya, Bu. Ya, Oke. baik-baik, Kak. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Oke, selanjutnya waktu kita terbatas, kita masuk ke narasumber yang keempat, itu Bapak Abdul Karim MTI. Selamat pagi menjelang siang nih, Pak Abdul. Pagi, Pak Erik. Oke, Menjelang Pak siang. Abdul ini adalah dosen Amix Tikom Sumatera Utara. Hari ini membawakan tema etika digital, jangan asal klik di internet. Gitu ya, Pak. Aduh, maaf ya, Pak, waktunya terbatas. Mohon dimanfaatkan 15 menitnya. Terima kasih ya, Pak. Silakan, Iya, Pak. ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak narasumber dan Pak peserta, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Eriko, yang moderator. Izin share screen, Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, siap. Sudah muncul. Oke, sebentar. Ya. Jadi hari ini saya diberi amanah untuk memberikan materi, sebenarnya bukan memberikan materi, kita berbagi informasi mungkin yang saya pahamin kepada Bapak Ibu sekalian. Tema itu jangan asal klik di internet. Tadi sudah dibahas sebenarnya sama Bu Ina, Bu Ina sama Pak Jumadi bahwa berhati-hati di internet gitu kan. Juga undang-undang IT-nya sudah dijelaskan sama Pak Jumadi, tapi masih ada juga kenapa kita masih jangan asal klik di internet kayak gitu. Jadi kita sudah paham lah bahwa internet saat ini adalah sebuah kebutuhan primer, kebutuhan utama bagi kita manusia atau masyarakat yang khususnya di Indonesia. Kebutuhan-kebutuhan itu yang kita misalnya transaksi, ya aktivitas, mungkin kita browsing cari materi dan lain sebagainya, kita semuanya sudah mengakses internet. Ya, kita tidak bisa lepas lagi gitu. Bahkan mungkin lebih penting lagi nggak punya paket internet gitu kan, daripada kita istilahnya tidak makan setengah hari gitu atau berpuasa dan sebagainya gitu. Ya. Jadi ya, internet itu bagian penting ya saat ini. Namun tidak bisa dipungkiri ya, jika masalah keamanan cyber atau cyber security terus menghantui para pengguna internet. Walaupun pemerintah sendiri sudah memberikan wanti-wanti, yaitu dengan undang-undang IT, undang-undang cybercrime dan sebagainya yang dijelaskan oleh Pak Jumadi tadi, tapi masih banyak juga kita kecolongan, ya, masih banyak kita kebobolan. Nah, itu bukan berarti pemerintah tidak ikut andil, tapi kemungkinan jari kita sendiri yang terlalu ceroboh untuk mengklik dan asal klik, tidak kita lihat satu sama lain sebagainya. Jadi ada kejahatan yang sering terjadi dan tanpa kita sadari sebenarnya, yaitu ada yang namanya phishing.
kejahatan phishing. Apa itu phishing? Nah, ini sebenarnya metode. Phishing itu metode gimana si pelaku itu mencoba mengkelabui si pengguna. Ya, phishing ada satu metode kejahatan dunia maya di mana target dihubungi melalui email, telepon atau pesan teks oleh seorang yang menyamar sebagai lembaga dan sebagainya. Ya, ini sering terjadi. Nah, ini sering terjadi sehingga kita tanpa memilah, tanpa membaca, langsung kita klik atau bahkan langsung kita terima, atau mungkin kita panik dan lain sebagainya. Bisa jadi gitu. Nah, jadi apa yang diambil oleh mereka sebenarnya? Mereka akan mengambil data pribadi kita, rincian kartu kredit misalnya, perbankan, serta lain sebagainya. Kenapa diambil? Karena pada dasarnya kita koneksi internet tadi sudah bukan hanya pakai komputer atau laptop saja, tapi di gadget, semua transaksi kita di gadget. Baik tadi yang dijelaskan oleh Cika masalah belanja online misalnya, kan gitu. Kita sudah pakai gadget saja sudah bisa belanja, kan gitu kan. Mungkin mobile banking kita atau kartu kredit dan lain sebagainya, atau media sosial kita, WhatsApp kita. Nah, itu sudah terkoneksi di handphone. Tapi kalau itu sudah rentan gitu. Di saat kita asal klik, nah kita tidak lihat apa yang dikirim, apa yang enggak kita baca, langsung kita klik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi. Ya mungkin ada beberapa waktu yang lalu ya, WhatsApp juga ini harus mengatasnamakan survei gitu kan. Mereka mengirim phishing, tapi kalau tidak kita baca, mereka akan memberikan klik atau memberikan kode OTP dan lain sebagainya. Itu. Ini yang bahayanya seperti itu. Jadi jenis phishing yang harus kita pahamin. Ya, yang pertama adalah smishing phishing, yaitu bentuk pengelabuan ya. Phishing tadi pengelabuan. Ini melibatkan pesan teks dalam SMS atau nomor telepon. Ya, sudah dipercaya, namun banyak orang yang ternyata lebih percaya pesan teks dibanding email. Ya, pesan WA itu ya. Mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rani juga bahwa bonus kuota dari Kemendikbud gitu kan, atau ya misalnya penyebaran yang kalau tidak disebarkan atau ikut webinar nih gitu kan, syaratnya harus nge-share di 5 grup WhatsApp dan lain sebagainya. Padahal mereka melampirkan link-link yang tidak terpercaya atau link-link yang isinya adalah phishing tadi, pengelabuan. Selanjutnya adalah spear phishing. Ya, spear phishing ada jenis dari email. Ya. Bedanya itu digunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak. Dan ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Nah, ini sering. Mungkin kita sudah pernah, gitu. Kita sudah pernah login atau kita sudah pernah mengisi informasi data pribadi kita ke dalam sebuah website, ya, atau dan sebagainya lah, kita berselancar di internet, ada mereka meminta user atau mengirimkan nama dan alamat email dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Mereka akan memberikan informasi, misalnya dari perusahaan ini menawarkan ini Anda dan sebagainya. Nah, itu sering. Jika Anda ingin mengikuti atau Anda berminat, klik atau daftar dan sebagainya. Nah, itu yang sering terjadi. Ya mungkin banyak ya yang terjadi di situ. Dan semua direkam aktivitas itu. Ya, mungkin kenapa? Kita mungkin sering menggunakan internet banking tadi di laptop misalnya. Tapi kita klik juga isinya di laptop itu, sehingga data kita itu akan diambil. Selanjutnya ada namanya whaling. Whaling adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Nah, ini perusahaannya langsung yang diambil mereka ada perusahaannya langsung. Nah, mereka melakukan penawaran yang menarik gitu kan, ya, menarik sehingga mungkin pimpinan kita tertarik atau pimpinannya langsung share juga dan sebagainya. Nah, itu phishingnya seperti itu. Selanjutnya adalah web phishing. Ya, web phishing ini adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban.
ini yang lebih sering ini. Ya, jadi mungkin ya banyak mungkin bank atau media sosial. Nah itu harus kita perhatikan web phishing ini. Jadi mungkin kita searching atau kita berselancar di internet mencari sebuah data atau mencari sebuah informasi, mereka mengalihkan webnya atau klik ini dia akan mengalihkan di web yang lainnya, misalnya seperti itu. Di web sana mereka minta menginputkan data yang mungkin nama, alamat, email dan lain sebagainya. Atau mereka gini, ada juga bank tadi kita perhatiin, kita pakai internet banking apa ya. Jadi kita lihat misalnya bank misalnya nih bank BCA gitu kan. Tapi mereka memalsukan gitu. Seolah-olah itu memang link BCA. Ya, soal link BCA. Sehingga kita isi username dan password kita. Nah, tapi kenapa tidak masuk gitu kan? Sementara user dan password sudah sama nih gitu. Karena dia tidak masuk ke dalam database bank itu sendiri. Mereka masuk ke dalam database web yang diolah, yang dipalsukan, persis mirip. Mungkin media sosial juga seperti itu. Baik Facebook, Twitter dan sebagainya. Banyak, dia bukan hanya bank saja. Jadi kita masukin usernya, ya, sama password tidak masuk. Kita ulangi lagi, itu direkam oleh web phishing tadi. Sehingga mereka nanti akan masuk ke dalam web yang aslinya. Ya, sehingga mungkin kartu kredit, ya, dan sebagainya. Itu sering seperti itu. Atau bukan bank saja, yang lainnya juga. Kita download misalnya, minta harus masukkan user dan lain sebagainya. Yang jelas itu diambil oleh mereka. Setelah itu mereka akan kirim email atau kirim telepon atau dan sebagainya. Nah, inilah jenis-jenis phishing yang harus kita pahami sebenarnya. Jadi makanya jangan asal klik tadi. Jadi gimana kita bisa mengatasi itu? Nah, kita perhatikan nama domainnya. Web phishing itu kita perhatiin. Benar nggak? Misalnya tadi bca.com misalnya ya. Mereka akan ubah sedikit saja. Bisa saja nanti klik tanda penghubung BCA atau dan sebagainya. Nah itu harus kita perhatikan benar-benar. Lihat linknya, domainnya tadi. Atau mereka akan menginginkan domain tadi mereka tidak menggunakan domain yang resmi. Misalnya resmi kemana? Biasanya kalau dia pemerintahan, perusahaan yang benar, mereka menggunakan yang namanya e-government. Berarti misalnya kominfo.go.id itu adalah web resmi Kominfo. Nah, kalau sekolah berarti dia menggunakan school.id. Kalau universitas berarti .ac.id. Nah, jadi kalau perusahaan biasanya mereka menggunakan .com atau .id. Ya. Jadi kalau dia web yang tidak relevan, nah, mungkin dia menggunakan .online atau menggunakan web gratisan. Gitu. Tapi tanpa kita sadarin itu, tanpa kita lihat. Gitu. Jadi perlu diperhatiin juga. Gitu. Halo, Mas Karim, maaf 3 menit lagi ya, Mas. Cepat kali ya. Iya, makanya nih, aduh, padahal sayang banget. Oke, sedikit lagi deh. Oke, Ya. tim untuk menghindarinya gitu kan. Yang pertama jangan asal klik. Ya, jangan asal klik. Nih. Izin. Misalkan agar tidak gegabah dan berburu ketika kita menerima email yang berisi informasi tersebut. Ya, itu jangan asal klik. Kita baca benar-benar, kita lihat benar-benar. Selanjutnya pastikan keamanan website yang diakses. Ya, jangan kunjungi website yang tidak aman, terutama website yang akan proses data pribadi atau finansial. Hanya melakukan transaksi pada website yang menggunakan SSL. Jadi Secure Socket Layer. Itu biasanya itu dia terlihat di sudut halaman domainnya, di sebelah kiri itu ada tanda ada tulisannya HTTPS. Ya, biasanya kan http.ini gitu. Kita pakai HTTPS. Dan ada tanda gembok merah. Ya, itu ada di samping. Itu dia website itu aman gitu. Ya, gunakan browser versi terbaru. Ya, ini saran saja. Untuk melakukan aktivitas online adalah browser, jadi selalu gunakan versi browser yang terbaru dan yang memang familiar. Ya, baik itu mungkin ke Mozilla dan Opera dan lain sebagainya. Tapi kita update karena web browser ini juga sudah memfasilitasi sebenarnya, sudah membantu
para pengguna itu untuk berhati-hati, jangan asal klik. Sehingga mereka di saat mereka akan apa namanya yang mencurigakan, mereka akan blokir itu. Selanjutnya waspada ketika dimintai data pribadi. Nah, ini yang sering tadi kan, kita asal masukkan data pribadi. Jangan pernah memberikan data pribadi ketika mengakses sebuah website, kecuali website tersebut memang resmi dan data kita dibutuhkan untuk menjalankan proses transaksi. Nah, itu tadi. Perhatikan nama domainnya benar atau enggak. Kalau memang benar dan itu yang kita butuhkan, baru kita isikan data pribadi kita sendiri. Selanjutnya gunakan ya two-factor authentication. Jadi selalu aktifkan two-factor authentication, yaitu sistem penggunaan verifikasi 2 langkah, yaitu password dan ponsel. Jadi gunakan media sosial kita, ya email kita, WhatsApp kita, itu di saat login kita harus menggunakan 2 jalur untuk keamanan, yaitu password. Saat kita password, mereka akan mengirim kode OTP-nya ke ponsel kita. Jadi kalau memang benar kita yang masuk, berarti mereka akan lanjut. Tapi kalau tidak, ya mereka akan stop sampai di situ. Ya, kesimpulannya, saat ini banyak sekali ya kasus kejahatan phishing yang bisa ditemukan. Apalagi sekarang zaman yang sudah berubah. Sedikit masyarakat menjadi lebih modern dan punya akses digital sehingga potensi cybercrime semakin tinggi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat menggunakan internet, mengakses website, membuka email, dan lain sebagainya. Ya, jika kita adalah pemilik bisnis atau sama pengusaha yang punya website, pastikan kita memiliki SSL tadi, agar pelanggan yang mengunjungi website memiliki rasa aman dan mengakses situs, dan bisa kita lebih dipercaya lagi. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Mas Erik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Karim. Mohon maaf. Ngebut, Pak. Saya kebayang Pak itu pasti. Aduh, padahal masih banyak yang bisa Pak Karim kembangin ya. Harusnya tadi tuh banyak banget yang bisa disampaikan lagi sebenarnya. Mohon maaf ya Pak Karim. Nanti mungkin melalui tanya jawab mungkin ada yang bisa disampaikan lagi nanti ya. Siap. Terima kasih. Baik. Kita akan mendengarkan key opinion leader kita yang terakhir, itu dari Kak Dwi Yanti. Halo, selamat pagi Kak Dwi. Pagi Halo, menjelang pagi. siang ya. Halo, iya Kak Dwi Yanti. Ya. Ini tadi kita udah mendengarkan narasumber dari narasumber Kak Cika, Bu Rina, gitu ya, Pak Jumadi, dan terakhir tadi Pak Abdul Karim. Dan mungkin ada hal yang ingin Kak Dwi sampaikan terkait dengan hal itu, atau mungkin opini Kak Dwi terhadap apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Waktunya 15 menit ya Kak. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Terus tadi juga aku udah ngedengerin paparan dari 4 narasumber kita dan aku udah ngerangkum sih. Jadi aku paling share dari yang terkait sama apa yang aku alamin mungkin ya di kehidupan sehari-hari aku. Jadi kalau menurut aku internet itu memang sangat membawa dampak perubahan dalam setiap hidup kita, apalagi internet itu udah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti dampaknya banyak banget, apalagi dalam hal dampak yang positif pastinya. Nah, dari internet itu kita bisa ngelakuin banyak hal. Nah, buat adik-adik semua nih, terutama yang masih muda, yang masih sekolah, nah ini tuh waktu yang sangat pas banget buat kalian mengisi masa muda kalian dengan mengerjakan hal-hal yang positif dan mengasah kreativitas kalian juga, seperti yang tadi disampaikan sama Bu Rina. Jadi di internet itu kita bisa ngelakuin banyak hal, kayak kalian bisa menyalurkan hobi kalian juga bisa mengasah bakat kalian juga. Jadi kalau misalnya kalian suka nyanyi, suka dance, atau misalnya suka masak, kalian bisa tuh belajar dari internet, ada YouTube, dan juga kalian bisa mengasah bakat kalian gitu, bisa di-post di media sosial kalian juga. Jadi kalian bisa men-share apa yang kalian suka, atau misalnya kalau misalnya kalian suka belajar, kalian bisa googling, bisa cari di internet, cari referensi banyak yang mengasah
wawasan kalian juga dan pengetahuan kalian juga pastinya. Jadi internet itu sangat membawa dampak yang positif banget nih. Jadi kalian bisa menyalurkan hobi, mengasah bakat. Mungkin kalau di zaman dulu belum ada internet, kayaknya mau belajar tuh mesti ke perpustakaan, mesti cari-cari di mana referensinya secara offline. Jadi jalan kemana, cari kesana kemari. Tapi sekarang kalian cuma bisa melalui handphone, melalui jempol kalian tinggal cari apa yang kalian mau cari. Kalian bisa belajar banyak hal. Atau yang suka ngedit video, yang suka bikin konten, nah itu juga bisa kalian pakai tuh sarana internet ini. Sama kayak halnya kayak aku, kayak sekarang suka bikin konten, suka sharing di media sosial, bisa lama-lama akhirnya juga menjadi pekerjaan dan bisa menghasilkan uang gitu loh dari sarana internet ini, kayak gitu. Tapi dalam hal internet ini juga kita harus kritis, karena seperti yang tadi dipaparkan, ada kebijakan-kebijakan dalam menggunakan internet yang sudah tercantum di UU ITE. Jadi jangan sampai kita melewati batas dari aturan tersebut, nanti karena dampaknya juga ke diri kita sendiri. Bahkan yang parahnya bisa sampai ke jalur hukum. Seperti itu. Dan juga kita harus kritis nih, kayak misalnya kita suka belanja, kayak yang Kak Cika tadi bilang, kita harus cek dulu nih, kayak misalnya pasti adik-adik suka dia belanja di Shopee atau Topet. Nah, itu memang udah platform yang paling aman untuk berbelanja. Nah, kalian juga harus cek tokonya, ratingnya, reviewnya, seperti itu. Dan kalau misalnya mau beli satu brand, kalau aku sih pasti aku juga cek nih di official store-nya. Jadi kalau belanja di platform jangan asal pilih toko, tapi juga dicek apakah ini official store-nya atau enggak. Terus juga kalau misalnya paketnya udah nyampe, dihapus tuh nama, alamat, nomor handphone. Itu karena data-data pribadi kita yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab, kayak gitu. Dan juga kalau misalnya menggunakan internet, pasti kan ada data-data pribadi nih yang harus kita isi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai data kita tuh disalahgunakan dan harus cek juga platform yang kita pakai. Contohnya kayak misalnya OTP. Biasa kan kita suka dikirim tuh OTP melalui nomor handphone. Nah, jangan sampai OTP itu kita sebar ke teman kita atau ke siapa, nanti takutnya malah disalahgunakan gitu loh, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk data-data pribadi kita juga harus kritis, kita harus waspada, jangan sampai kita sembarang memberi info yang akhirnya merugikan diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi buat adik-adik semua, pergunakanlah masa muda kalian ini dengan tidak hanya menjadi pengguna internet, tapi juga jadi pelaku. Buat karya sebanyak-banyaknya, asah terus kreativitas kalian, isi kegiatan masa muda kalian dengan hal-hal positif dengan internet ini, dan siapa tahu dari apa yang kalian kerjakan, dari karya, itu bisa menjadi prestasi ke depannya, dan bahkan mungkin mengharumkan nama bangsa kita ini, gitu loh, bisa sampai ke kancah internasional mungkin, kita nggak pernah tahu. Jadi buat adik-adik semua, semangat berkarya terus, salam literasi. Terima kasih. Terima kasih Kak Dwi. Mungkin kita masuk ke tanya jawab aja Mbak Dwi ya, langsung ya, karena memang waktu kita terbatas. Terima kasih atas resumenya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya harus mengingatkan dulu kepada para peserta agar bisa mensubscribe YouTube channel kita di Siberkreasi, serta follow Instagram dan Facebook kita di @siberkreasi. Untuk nanti sepanjang narasumber menjawab pertanyaan dari para peserta yang telah dipilih oleh admin, diharapkan untuk segera dapat menyelesaikan post-text ya, yang ada di chat admin. Tolong diselesaikan hingga nanti selesai acara, selesai juga post-textnya. Baik, tanya jawab pertama adalah untuk Kak Cika. Halo Kak Cika, ini ada pertanyaan dari Hendra, asal Palembang, Sumsel. Kak Cika, ini ada banyak kejadian yang belanja online, payment COD, tidak memahami sistem belanjanya. Terkadang pembelian yang mereka inginkan juga tidak sesuai dengan yang ditampilkan di store online. Produk yang mereka display dengan yang dikirim kadang-kadang beda. Lalu kejadian banyak kurir yang kena marah oleh customer-nya, padahal kejadian banyak kurir yang hanya mengantarkan saja. Melihat dari sudut pandang komunikasi digital, siapakah yang perlu kita edukasi dalam hal ini? Oke. Terima kasih. Oke, berarti ini banyak banget ya, emang kejadian kalau misalnya COD yang kena tuh malah kurirnya. Berarti jelas banget yang harus diedukasi adalah si customer-nya gitu, si pembelinya. Kalau misalnya kalau sebagai customer itu hanya bertanggung jawab langsung kepada sang penjual, kurir hanya sebagai perantara saja.
Tapi kira-kira kiat-kiat apa saja yang harus diberikan? Ya baiknya memang sekarang harus ada edukasi khusus gitu ya, entah memang dari platformnya disediakan atau entah langsung diinformasikan dari customer ke konsumen sih. Jadi memang jika ada kendala bisa langsung konfirmasi kepada Ya, customer, kepada penjual, dan customer juga jadi nggak salah persepsi sih, seperti itu. betul. Terima kasih Kak Sika. Aduh, Terima kita nggak bisa kasih. chat langsung lama-lama, panjang-panjang karena waktunya. Oke, baik Kak Sika, terima kasih ya. Kemudian pertanyaan buat Bu Rina dari Ya, Kak. Khairul Walid asal Labuan Batu Utara, Kuala Hilir. Wah, lengkap ini Ya. satu Lukpiai. Kak Rina, pertanyaannya, apakah ciri-ciri yang spesifik dalam penipuan online yang berkedok jualan online, bahkan berkedok giveaway yang ada di sosmed? Satu-satunya yang banyak giveaway di IG atau FB. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus banget ya. Apa namanya, penipuan-penipuan online itu kita harus meningkatkan kecakapan digital ini ya. Yang pertama, seperti Pak Abdul tadi bilang, kita jangan asal langsung klik gitu. Yang namanya anak-anak lebih pintar daripada orang dewasa. Mereka sudah langsung apa namanya, tangan atau jari, kemudian penglihatan, dan otak itu udah satu kesatuan gitu. Mereka langsung klik sana, klik sini, itu udah langsung bisa aja. Tapi kita harus membaca, literasi. Ini penipuan atau bukan, karena kita juga nggak tahu kan. Jadi kita harus cari tahu dulu gitu. Kita jangan langsung klik, tapi kita searching Google. Kalau misalnya dari link tersebut itu menunjukkan penipuan atau tidak. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah melihat sebuah apa namanya, pemberitahuan, sebuah info, tergiur, akhirnya jadi mau gitu, jadi pengen, tiba-tiba langsung aja tangan kita tuh ngeklik. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus cari tahu dulu, jangan sampai tergiur. Emang sih dampaknya tuh refleks gitu. Yang namanya penipuan itu kan meyakinkan konsumen. Nah, itu dia tuh. Jadi kita harus literasi dulu sebelumnya dan pandai-pandai untuk melihat apakah ini penipuan atau bukan, karena tidak akan terlihat apakah ini bentuk penipuan atau tidak. Itu kita kadang tidak bisa membedakan. Beda-beda tipis pun kita tidak bisa membedakan. Kita tidak tahu, tapi kita harus cari tahu dulu, sharing dengan teman, kemudian lihat-lihat situsnya dulu, kemudian cari tahu, searching. Buat saya sih itu sih pentingnya literasi itu ternyata. Kalau misalnya kita sudah tergiur, ngeklik dan akhirnya merugikan buat kita sendiri, dan kita juga harus mencari perlindungan untuk mendapatkan kenyamanan itu gitu, bahwa kita sudah dirugikan. Itu saja sih Kak, terima kasih. Terima kasih, Bu Rina. Terima kasih. Ya, penting dong, jangan tergiur Ya. yang penting kan. Iya benar banget. Kalau sudah Iya. mendapatkan undian gitu, tiba-tiba kita udah mata tuh udah gelap gitu. Oh, Langsung dapat undian nafsu padahal gitu belum ya. tentu. Padahal belum tentu ya Kak ya. Iya, betul sekali Bu Makasih Rina. Kak. Oke, baik. Sekarang selanjutnya adalah pertanyaan buat Pak Jumadi dari Norma Kasmidayani asal Padang Sidempuan. Bagaimana kita pengguna media sosial ini merasa aman dengan adanya Undang-Undang ITE ini, Pak? Apakah saat ini Undang-Undang ini sudah diterapkan dengan baik dan semestinya, khususnya dalam dunia pendidikan? Oke, terima kasih Ibu penanya, cukup bagus pertanyaannya. Yang pertama, apakah Undang-Undang IT ini sudah diterapkan? Yang jelas sudah, ya. Bahkan pasal demi pasal sudah cukup, ya, merekomendasikan, mewakili aspirasi seluruh rakyat pengguna, ya, khususnya untuk kepentingan bersama secara pribadi untuk melindungi data pribadi. Kaitannya dengan Undang-Undang IT ini bagi dunia pendidikan memang sangat cukup membantu, ya, ibu-ibu dapat berkarya, dapat berkreasi inovatif dengan masa digital COVID-19 ini, itu dapat ditampilkan, ya, di dunia maya, konten-konten yang bagus. Ya, ini kan artinya negara memfasilitasi guru untuk mengeksplor, ya, lebih meluaskan
gagasan atau ide-idenya. Begitu juga peserta didik, begitu juga tenaga teknik maupun masyarakat. Ya, memang masih ada juga di antara kita, khususnya pendidik, ya, kurang memberikan contoh terhadap bagaimana cara menggunakan ya alat-alat canggih, ya, apakah itu HP, komputer, laptop dan sebagainya. Jadi penuh harapan kami berikan contoh kepada siapapun, ya, kepada anak di rumah, kemudian kepada teman, kepada peserta didik, kepada rekan kerja. Ya, kenapa literasi digital, ya, dengan budaya digital ini memang memungkinkan kita, budaya itu kan ada daya karsa, eksplorasi kreatif kita untuk kita munculkan, ya. Nah, yang mana itu yang positif. Tadi sudah saya katakan waspada terhadap konten-konten negatif, ya. Tapi kita harus dukung, harus kita ambil ya konten-konten yang positif untuk menunjang kegiatan kita selaku pribadi maupun selaku kelompok maupun sebagai seorang pendidik. Ya. Ini perlunya bahwa memang belum, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Kominfo terus menampung aspirasi-aspirasi, kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan Undang-Undang Nomor 19 ya 2016 pengganti Undang-Undang Nomor 11 2008 itu akan direvisi ke depan. Kenapa? Memang dunia digitalisasi terus meningkat, terus berkembang. Itulah budaya gitu loh ya kan? Itulah budaya. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita tetap semangat. Marilah berbudaya digital yang baik, yang positif, kreatif. Ya sehingga kita aman. Ya, kita tahu apa yang dilarang, apa yang disuruh. Saya rasa demikian Pak Eriko Utama. Terima kasih. Setuju Pak, betul Pak. Budaya itu adalah kita tahu apa yang harus dilakukan, apa mana yang tidak boleh dilakukan. Betul sekali Pak, itu adalah inti dari budaya digital. Mudah-mudahan yang tidak hanya penanya yang mengerti ya, nanti memahami, mudah-mudahan para peserta juga paham. Terima kasih Pak Jumadi. Selanjutnya buat Pak Abdul Karim. Ada pertanyaan dari Nurmala Siagian. Pak Abdul Karim, ini pertanyaan adalah melihat sistem keamanan yang sering sekali diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, apakah verifikasi 2 langkah pada aplikasi bisa lebih menjamin keamanan data dan akun kita? Jika tidak, langkah tepat apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan data dan akun kita? Baik, terima kasih Mas Riko. Nah, jadi terima kasih Bu Nurmala untuk pertanyaannya. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa sistem keamanan 2 langkah ya. Itu kan gini, itu kita pribadi kita ya membatasin ya, atau melindungi data kita dengan cara dengan cara mengaktifkan aktivasi 2 langkah tadi. Jadi gimana tadi katanya tidak bertanggung jawab aktivasi 2 langkah. Kalau FA nggak berjalan, ada langkah lagi nggak gitu selain? Iya ya, jika tidak langkah. Ya, jadi yang kita takutkan adalah yang diretas itu bukan dari media kita, misalnya dari mobile kita, tapi dari web-web yang sudah kita masukkan lagi, misalnya data kita yang di bank itu yang diretas, itu kan di luar wewenang kita sebenarnya. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa melindungi data kita pribadi dengan cara mengamankan itu tadi 2 langkah seperti itu. Tapi kalau dari media yang lain atau dari data yang lain, berarti itu sebenarnya pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang mempunyai misalnya data perusahaan. Misalnya kita bekerja nih, tapi tiba-tiba data kita di perusahaan itu dijebol gitu. Nah, itu kan di luar wewenang kita. Gitu. Padahal kita sudah melindungi data kita secara pribadi, tapi di data lain data kita kena retas misalnya. Atau bisa jadi kita merasa sudah kita lindungi data kita tadi 2 cara tadi kan, tapi ternyata kita menggunakan gadget tadi nggak sendirian. Misalnya kita sudah punya anak gitu kan, anak kita main game misalnya, atau anak kita nonton, ternyata ada iklan-iklan yang mereka nggak paham gitu, sehingga muncul langsung diklik kalau mereka mengirim pesan atau mengirim data mobil kita
ke web phishing tadi atau yang lain sebagainya tadi kan, sehingga apa? Sehingga data kita juga bisa diambil seperti itu. Jadi sebenarnya sama-sama kita mengedukasi sih caranya. Anak-anak kita, bisa anak kita dipakai ya, kalau ada iklan perhatikan dulu gitu. Dan juga jangan asal share saja informasi-informasi dan sebagainya. Ya bisa jadi kita mungkin bukan hanya itu tadi ya, dua cara tadi, tapi mungkin kita di media sosial kita update status, mungkin lokasi kita, alamat kita dan sebagainya. Itu saja mungkin dari saya, Bu Malah. Terima kasih. Iya. Mas Ari. Terima kasih Pak Abdul Karim. Betul juga ya Pak, memang kayak sih 2 faktor sekarang udah cukup aman ya Pak ya untuk data Iya, pribadi betul. kita. Tapi mungkin iya perlu edukasi kalau kita punya anak yang bisa mengakses HP kita. Dan itu masalah yang cukup problem bagi kita, tapi ya kita juga yang harusnya memberikan pengertian gitu. Betul. Ya, terima kasih Pak Abdul Karim. Kemudian ada pertanyaan terakhir buat Kak Dwi. Berasal dari Rina Mutia, asal Aceh Timur. Kak Dwi, saat ini banyak sekali masyarakat menggunakan teknologi digital sebagai konten kreator. Dan sebagai milenial, kita harus membuat konten-konten yang positif dan membangun di sosmed agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, sering sekali konten tersebut tidak diminati masyarakat. Malahan konten-konten yang bersifat negatif, yang bersifat provokatif, yang disukai masyarakat. Lalu, apa strategi yang dapat kita lakukan sebagai konten kreator agar dapat mengedukasi masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial? Oke. Aku jawab ya, kalau dari pendapat aku pribadi, memang kalau harus diakui cukup miris kalau misalnya kita memang suka lihat netizen Indo itu sukanya dengan hal-hal yang sensasi, hal-hal yang viralnya tuh cari masalah yang mungkin lebih ke arah negatif. Harus diakui memang mirisnya masih banyak netizen-netizen yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi, yang penting dari kitanya sebagai content creator atau sebagai influencer, kita namakan bebas, tapi menurut aku dari kitanya pribadi, kita punya prinsip, kita nggak akan seperti yang kayak gitu loh. Jadi kita nggak ikut-ikutan hanya demi supaya terkenal atau demi fame, demi algoritma, demi exposure. Kita mulai melenceng seperti mereka-mereka yang mungkin demi sensasi, demi bisa terkenal viral, kita ikut-ikutan seperti itu kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi tetap on track, tetap bikin konten, share hal-hal yang positif, yang bersifat informatif, yang mengedukasi. Mungkin peminatnya sedikit, tapi pasti dari apa yang kita share, dari apa yang kita berikan, pasti sedikit banyak juga akan ada beberapa orang yang terinfluence juga, yang akan kayak terpengaruh, terinfluence dengan apa yang kita bagikan gitu loh. Jadi tetap berikan edukasi yang positif, tetap buat konten yang sifatnya positif juga. Mungkin memang peminatnya nggak sebanyak dengan yang sensasi-sensasi seperti itu, tapi sedikit banyak pasti akan ada yang terpengaruh, lama-lama akan menjadi banyak gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita tetap terus bikin konten yang positif, lama-lama pasti akan terus banyak orang yang akan terpengaruh dan teredukasi, jadinya mulai beralih dari suka yang negatif jadinya suka yang positif kayak gitu. Ya, minimal misalnya tuh ya minimal mungkin menurut Kak Dwi tadi nggak apa-apa kita bikin konten positif sekarang, mungkin nanti viralnya gitu bisa jadi kan Kak ya, dan bisa juga mempengaruhi banyak orang gitu di satu saat gitu, tidak harus saat ini gitu. Ya, oke. Kan sama ya, oke. Terima kasih Kak Dwi. Saya pikir juga sama, hampir banyak konten-konten yang tadinya juga mereka nggak mengira bakal ngetop dan akhirnya viral juga. Jadi mungkin kita juga bisa ikuti hal itu, tapi benar kata Kak Dwi tadi, tetaplah yang positif yang kita kembangkan. Karena kita sudah sadar literasi digital. Oke, terima kasih kepada para narasumber dan KOL yang telah menjawab pertanyaan dari para peserta. Berikut adalah pengumuman pemenang voucher dari yang telah dipilih oleh admin. Selamat kepada 10 pemenang, yaitu Hendra S., Sriwayuni, Hoirul Walid, Reza Kurniawan, Norma Kasmidayani, Rotua Magdalena Sidauruk, Nurmala Siagian, Ririn Ahmarani, Yevni Yunita Evelina Siringoringo, dan terakhir Rina Mutia. Selamat ya kepada para pemenang yang telah dipilih oleh admin. Nanti Anda akan dihubungi oleh admin juga di akhir acara ini.
Baik, sebelum saya tutup acara ini, saya minta foto sesi bersama terlebih dahulu. Mohon dibuka kamera semuanya. Oke, ya, baik. Pertama, kita akan mengepalkan tangan sebagai salam literasi digital. Oke, mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang kedua dengan mengucapkan literasi digital. Mulai ya, semua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berikutnya bebas, tapi menarik dan tidak cemberut. Oke, mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita sudah selesai. Terima kasih kepada para narasumber, Kak Cika, terima kasih telah semangat sharing dengan kita. Bu Rina juga sama, terima kasih Bu Rina. Kemudian ada Pak Jumadi, terima kasih Pak Jumadi atas sharingnya Undang-Undang ITE. Terima kasih juga buat Pak Abdul Karim. Terima kasih buat KOL tadi Kak Dwi. Terima kasih para peserta yang telah hadir dan turut berpartisipasi di acara ini. Saya berdoa semoga semuanya sehat walafiat, pandemik juga cepat berlalu gitu ya, dan tetap jaga prokes ketika keluar rumah. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup acara ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Kak. terima kasih Kak Dwi, makasih ya. Kak Cika, makasih.